Firman Tuhan Harian. Sekarang, apakah pengejaranmu sudah efektif atau belum? Itu diukur oleh apa yang engkau semua miliki saat ini. Inilah yang digunakan untuk menentukan kesudahanmu. Ini berarti kesudahanmu disingkapkan dalam pengorbanan yang telah engkau semua berikan dan hal-hal yang telah engkau semua lakukan. Kesudahanmu akan diketahui dari pengejaranmu, imanmu, dan apa yang telah engkau semua lakukan. Di antara engkau semua, ada banyak orang yang sudah tidak dapat diselamatkan. Karena hari ini adalah hari penyingkapan kesudahan manusia. Dan aku tidak akan bersikap tak pasti dalam pekerjaanku. Aku tidak akan menuntun orang-orang yang sepenuhnya tak dapat diselamatkan untuk masuk ke zaman yang baru. Akan tiba waktunya ketika pekerjaanku selesai. Aku tidak akan bekerja dalam diri mayat-mayat berbau busuk yang sama sekali tidak bisa diselamatkan. Sekarang ini adalah hari-hari terakhir penyelamatan manusia. Dan aku tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Jangan mencela langit dan bumi. Akhir dunia ini akan datang. Ini tak dapat dihindari. Berbagai hal telah sampai pada titik ini, dan tidak ada yang bisa engkau lakukan sebagai manusia untuk menghentikannya. Engkau tidak dapat mengubah hal-hal tersebut sesuai keinginanmu. Kemarin, engkau tidak membayar harga untuk mengejar kebenaran, dan engkau tidak setia. Hari ini, waktunya telah tiba. Engkau tidak dapat diselamatkan, dan besok engkau akan disingkirkan. Dan tidak akan ada kelonggaran untuk keselamatanmu. Meskipun hatiku lembut dan aku melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu, jika engkau tidak berusaha untuk dirimu sendiri atau tidak memikirkan dirimu sendiri, apa hubungannya ini dengan aku? Mereka yang hanya memikirkan dagingnya dan yang menikmati kenyamanan, mereka yang sepertinya percaya tetapi tidak benar-benar percaya, mereka yang terlibat dalam perdukunan dan sihir, mereka yang kacau balau, compang-camping dan lusuh, mereka yang mencuri persembahan bagi Yahweh dan harta miliknya, mereka yang menyukai suap, mereka yang bermimpi naik ke surga, mereka yang congkak dan sombong, yang berjuang hanya untuk ketenaran dan kekayaan pribadi. Mereka yang menyebarkan kata-kata kurang ajar. Mereka yang menghujat Tuhan itu sendiri. Mereka yang tidak melakukan apapun selain menghakimi dan menghujat Tuhan itu sendiri. Mereka yang membentuk kelompok dan mencari kebebasan. Mereka yang meninggikan dirinya di atas Tuhan, laki-laki dan perempuan muda, setengah baya dan lebih tua yang sembrono, yang terjerat dalam percabulan, laki-laki dan perempuan yang menikmati ketenaran dan kekayaan pribadi, serta mengejar status pribadi di antara orang lain. Orang-orang yang tidak bertobat yang terjerat dalam dosa. Bukankah mereka semua tidak dapat diselamatkan? Percabulan, keadaan penuh dosa, perdukunan, sihir, kata-kata kotor, dan kata-kata kurang ajar, semuanya itu menimbulkan kerusuhan di antaramu dan kebenaran, serta kata-kata kehidupan diinjak-injak di tengah-tengahmu. Bahasa yang kudus tercemar di antaramu. Engkau orang-orang kafir,
penuh dengan kekotoran dan ketidaktaatan. Akan bagaimanakah kesudahan akhirmu? Bagaimana mereka yang mencintai daging, yang melakukan sihir dalam kedagingan, dan yang terjerat dalam dosa percabulan bisa memiliki keberanian untuk terus hidup? Tidakkah engkau tahu bahwa orang-orang sepertimu adalah belatung yang tak dapat diselamatkan? Apa hakmu menuntut ini dan itu? Sampai saat ini, tidak ada sedikit pun perubahan dalam diri mereka yang tidak mencintai kebenaran dan yang hanya mencintai daging. Bagaimana orang-orang semacam ini dapat diselamatkan? Mereka yang tidak mencintai jalan kehidupan, yang tidak meninggikan Tuhan dan menjadi kesaksian baginya, yang membuat rencana licik demi status mereka sendiri, yang meninggikan diri sendiri, bukankah mereka masih tetap sama, bahkan sampai hari ini? Bernilaikkah menyelamatkan mereka? Apakah engkau dapat diselamatkan atau tidak, bukanlah tergantung pada seberapa hebat senioritasmu atau berapa tahun engkau telah bekerja. Apalagi tergantung pada berapa banyak kredensial yang telah engkau bangun. Sebaliknya, itu tergantung pada apakah pengejaranmu telah membuahkan hasil. Engkau harus tahu bahwa mereka yang diselamatkan adalah pohon yang berbuah, bukan pohon dengan dedaunan rimbun dan bunga berlimpah, tetapi tidak menghasilkan buah. Bahkan seandainya engkau telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliaran di jalan, apa pentingnya itu? Di manakah kesaksianmu? Rasa hormatmu kepada Tuhan jauh lebih kecil daripada cintamu kepada dirimu sendiri dan hasratmu yang penuh nafsu. Bukankah orang semacam ini adalah orang yang hina? Bagaimana mungkin mereka dapat menjadi contoh dan model keselamatan? Naturmu sulit untuk diubah. Engkau terlalu pemberontak. Engkau tidak dapat diselamatkan. Bukankah orang-orang semacam itu adalah mereka yang akan disingkirkan? Bukankah saat ketika pekerjaanku selesai adalah saat tibanya hari terakhirmu? Aku telah melakukan begitu banyak pekerjaan dan mengucapkan begitu banyak firman di antaramu. Berapa banyakkah dari semua itu yang sudah benar-benar masuk ke telingamu? Seberapa banyak dari semua itu yang pernah kau taati? Ketika pekerjaanku berakhir, itu akan menjadi saat ketika engkau berhenti menentangku. Ketika engkau berhenti berdiri melawan aku. Saat aku bekerja, engkau semua terus-menerus bertindak melawan aku. Engkau semua tidak pernah menaati firman-Ku. Aku melakukan pekerjaanku dan engkau melakukan pekerjaanmu sendiri. Mendirikan kerajaan kecilmu sendiri. Engkau semua tak lain hanyalah sekawanan rubah dan anjing yang melakukan segala sesuatu yang bertentangan denganku. Engkau terus-menerus berusaha menarik ke dalam pelukanmu mereka yang menawarkan cinta tak terbagi kepadamu. Di manakah rasa hormatmu? Semua yang engkau lakukan penuh tipu daya. Engkau tidak memiliki ketaatan ataupun rasa hormat. Dan semua yang engkau lakukan menipu dan menghujat. Dapatkah orang-orang semacam itu diselamatkan? Laki-laki yang cabul dan penuh nafsu birahi selalu ingin menarik pelacur genit untuk kenikmatan mereka sendiri. Aku sama sekali tidak akan menyelamatkan setan-setan cabul seperti itu.
Aku membencimu, setan-setan najis, dan nafsu birahimu serta kegenitanmu itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Apa yang bisa engkau semua katakan untuk membela dirimu? Engkau semua adalah setan-setan najis dan roh-roh jahat yang sangat memuakkan. Engkau menjijikan. Bagaimana mungkin sampah seperti itu diselamatkan? Dapatkah mereka yang terjerat dalam dosa tetap diselamatkan? Hari ini, kebenaran, jalan, dan kehidupan ini tidak menarik bagimu. Sebaliknya, engkau semua tertarik pada keadaan penuh dosa, pada uang, pada kedudukan, pada ketenaran dan keuntungan, pada kenikmatan daging, pada ketampanan laki-laki dan pesona perempuan. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaanku? Citramu bahkan lebih besar daripada citra Tuhan. Statusmu bahkan lebih tinggi daripada status Tuhan. Belum lagi prestismu di antara manusia. Engkau semua telah menjadi berhala yang disembah manusia. Bukankah engkau telah menjadi penghulu malaikat? Ketika kesudahan manusia disingkapkan, yang juga merupakan saat pekerjaan penyelamatan akan mendekati akhirnya, banyak orang di antaramu akan menjadi mayat-mayat yang tidak bisa diselamatkan dan harus disingkirkan. Selama melakukan pekerjaan penyelamatan, aku bersikap sabar dan baik terhadap semua orang. Ketika pekerjaan berakhir, kesudahan berbagai jenis orang akan disingkapkan. Dan pada saat itu, aku tidak akan lagi bersikap sabar dan baik karena kesudahan manusia telah disingkapkan. Dan setiap orang akan dikelompokkan menurut jenisnya. Dan tidak akan ada lagi gunanya melakukan pekerjaan penyelamatan. Karena masa penyelamatan sudah berlalu. Dan karena sudah berlalu, masa penyelamatan itu tidak akan kembali lagi.